Dengan tema tips mudik hemat biar THR gak numpang lewat bersama Robertus Andrianto, Financial Expert CNBC Indonesia. Nah Mas Robert, kita lanjutkan lagi Ya, ngobrol-ngobrolnya. Kita pengen lihat nih sebetulnya gambarannya kalau misalkan mau lebaran tentunya kan harus ada yang dipertimbangkan, ada yang diperhitungkan, itu budgeting gitu ya. Nah sebetulnya seperti apa sih kita dalam hal budgeting? Karena sebetulnya ternyata kalau mudik ini banyak perintilan-perintilan yang tidak terduga yang ternyata ini justru bisa bikin kita boncos. Kita lihat nih misalkan ini budget yang perlu diperhatikan saat mudik. Kalau ini kan lewat jalur darat gitu ya. ya, Nah ini seperti apa sih kalau di darat sendiri? sebenarnya kalau misalnya diperkirakan karena Lebaran ini terjadi setiap tahun ya kecuali COVID, sebenarnya udah bisa kita perkirakan masalah biaya-biaya atau items-itemsnya yang harus kita anggarkan. Kalau misalnya kita lewat darat misalnya, itu harus kita mempersiapkan juga dana-dana seperti servis mobil, kemudian transportasi, kemudian juga ada biaya bensin dan juga makanan dan minuman selama perjalanan. Ya. Mungkin biaya-biaya tak terduga lainnya mungkin angpau ya, tapi angpau pun sebenarnya kita bisa bisa hitung-hitungan secara kasar. Kita punya keluarga berapa, punya keponakan berapa, atau misalnya sepupu berapa, dan itu kan sebenarnya bisa dianggarkan juga. Nah Nah, berapa sih idealnya kalau untuk angpau ini Mas Robert? kalau angpau sebenarnya kita bisa pakai persentase ya. Jadi misalnya dari total keseluruhan biaya untuk kita siapkan selama mudik Lebaran, itu mungkin bisa kita siapkan 10-20%. Itu tergantung berapa banyak orang yang kita akan kasih angpau dan berapa besarannya gitu. Ada orang yang juga kasih kayak keponakan atau tetangga-tetangga yang masih kecil dan juga bahkan kasih ke orang tua mungkin bisa masuk ke sini anggarannya. Jadi tergantung berapa orang. Namun 10-20% mungkin maksimal 15% lah itu sudah sangat cukup. Karena harus ada biaya-biaya lainnya harus kita lihat juga dan biayanya yang paling besar biasanya di transportasi. Iya. Seputar transportasi baik itu biaya tol atau tiket akomodasi seperti tiket kereta atau pesawat atau kapal laut dan biasanya kalau misalnya menggunakan transportasi darat seperti mobil tentu saja biaya bensinnya yang juga harus diperhitungkan. Nah, ini kan biaya-biaya yang harus kita anggarkan di awal. Jadi sebelum kita mudik bahkan mungkin beberapa bulan sebelumnya harus kita bisa hitung-hitung dahulu supaya kita bisa menabung, kita tahu target kita, anggaran kita, budget kita berapa. Dan yang paling penting mungkin untuk menjaga hal-hal yang tak terduga, kita bisa kemudian dari budget kita tambah 20 atau 30% untuk biaya tak Oh terduga. itu alokasinya 20% gitu ya untuk Ya, alokasi dan tidak terduga. ya karena di perjalanan kita nggak tahu misalnya butuh makanan lebih karena macet, butuh minum lebih, atau misalnya kemudian ada aktivitas-aktivitas urgent seperti misalnya harus jalan-jalan tiba-tiba mungkin yang tidak diagendakan, kemudian ketika wisata itu macet, otomatis kan membutuhkan konsumsi bensin mobil yang lebih. Kemudian juga misal ada amit-amit ada kecelakaan dan lain itu kan juga perlu kita perhatikan dan kita Perhitungan. perhitungkan. Sehingga mungkin 20% untuk dana tidak terduga, jadi mungkin bisa kita anggarkan. Jadi total biaya keseluruhan untuk mudik ditambah 20% untuk biaya tidak terduga. Nah, sebetulnya transportasi ini kan menjadi bobot bisa dibilang cukup paling besar ya Ya. dalam komponen mudik atau lebaran. Ini kira-kira dari alokasi budget kita nih, ini kita bisa anggarkan berapa sih idealnya? Ya, untuk transportasi biasanya memakan 40 bahkan sampai 60%. Oke. Karena tergantung juga dari apa nih transportasi ini apakah darat ataukah laut, tapi biasanya 40 sampai 60%. Kalau misalnya kita menggunakan transportasi umum, saat ini kan harga-harga sedang mahal-mahalnya ya. Baik itu pesawat, kemudian kereta api, kapal laut atau bus pun sebenarnya harganya sekarang lebih mahal dibandingkan beberapa lebaran tahun lalu dan ini juga yang akan membuat biaya transportasi menjadi bengkak. Pun kita menggunakan transportasi darat seperti mobil, itu juga harus memperhitungkan juga dan bensin juga ya harganya juga udah naik kan Pertalite 10.000, Pertamax juga lebih mahal sehingga biaya transportasi akan menjadi beban utama. Ditambah biaya transportasi ini kita juga harus memperhitungkan konsumsi sepanjang perjalanan. Mau itu kemudian pakai transportasi udara, laut maupun darat, tentu harus ada konsumsi. Dan ketika ada mobilisasi yang sangat besar, otomatis konsumsi untuk orang ini juga akan bertambah karena macet. Sehingga rasa haus dan lapar di jalan juga mungkin akan lebih banyak memakan biaya konsumsi ketika selama Biaya-biaya lain perjalanan. gitu ya? Iya, biaya-biaya lain juga mungkin ini yang menyebabkan biaya transportasi juga akan lebih mahal.
Nah, biasanya nih kalau orang mudik biasanya kan ingin terlihat sukses gitu Ya. ya. Nah, biasanya banyak nih orang yang baru beli mobil. Nah, ini kira-kira bisa nggak sih kita mengalokasikan dana gitu dari THR yang kita dapatkan? Utang berarti jatuhnya ya? Iya, kalau beli mobil jatuhnya kita akan ada utang berjalan setelahnya. Mungkin sewa bisa menjadi salah satu alternatif atau yang paling bagus sebenarnya kita nggak usah pikirin gengsi dulu deh. Yang penting fokusnya adalah kumpul sama keluarga besar. Toh itu juga sebenarnya makna lebarannya kan lebih dapat di situ dibanding kita flexing sama keluarga Iya. sendiri atau pamer harta. Toh yang penting sekarang mungkin tujuannya setelah PPKM ini sudah 100% dicabut adalah kita bisa bertemu keluarga, balik ke kampung halaman, kumpul sama keluarga besar, saya rasa itu yang mungkin lebih dituju oleh masyarakat saat ini. Jangan gengsi gitu Iya, ya, yang penting dipikirkan adalah kebutuhan bukan keinginannya. iya. Nah, kita beralih nih ke pertanyaan sosial media Instagram @CNBC Indonesia. Kita akan lihat pertanyaannya ini ada dari @valentina.simamora. Belanja oleh-oleh sebaiknya kita anggarkan berapa persen dari dana mudik ya? Kemudian pertanyaan kedua dari Alcah7. Kalau sudah punya keluarga, kayaknya mending mudik 2-3 tahun sekali biar hemat nih. Ini gimana nih Mas Robert? Ya, kalau biaya oleh-oleh mungkin bisa dianggarkan 20% ya. Karena, biasanya oleh-oleh ini kan kalau, ketika mudik lebaran tuh oleh-olehnya bisa buat teman kantor atau bahkan sampai tetangga-tetangga atau bahkan dikonsumsi sendiri. Tergantung dari oleh-oleh yang kita beli. Ada yang jenis, pakaian misalnya atau bahkan juga makanan-makanan biasanya yang Iya. dibagi-bagikan. Atau bahkan, ada orang yang pulang ke daerah karena mumpung lebaran mereka beli belanja pakaian sekalian banyak untuk kemudian just tip atau dijual, itu Iya, malah lebih betul. bagus lagi kan. Nah, kalau misalnya untuk yang sudah punya keluarga, mau 2 sampai 3 tahun sekali sebenarnya tergantung kebutuhan gitu. Momen lebaran ini biasanya menarik untuk kemudian kumpul ke keluarga besar, karena nggak cuma keluarga kita yang datang ke kampung halaman, mungkin kakak adik kita atau sepupu kita untuk datang. Kalau misalnya mau hemat, sebenarnya balik lagi ke bagaimana persiapan kita. Persiapan dari awal untuk mudik. Kalau misalnya kita punya persiapan, kita bisa hitung anggarannya, saya rasa mau mudik setahun sekalipun nggak masalah. Itu juga bisa terlaksana, asal kita bisa membuat anggarannya, kita bisa mengontrol anggarannya, dan kita tahu ngambil apa, mendapatkan anggaran ini tuh duitnya dari mana. Entah itu dari nabung, atau bahkan kita buka usaha, atau misalnya kita cari pekerjaan lain, pendapatan lain, agar anggaran ini bisa terpenuhi. Oke, agar anggaran ini bisa terpenuhi sebetulnya kita bisa atau sebaiknya ada evaluasi Ya, keuangan nggak sih Mas Robert pas lebaran gitu? Karena kan ada waktu 11 bulan nih untuk ya. kita melaksanakan lebaran atau mudik. Kira-kira ini perlu nggak atau seberapa besar sih urgensinya? Ya, financial check up itu sebenarnya perlu ya, setahun sekali, agar kita tahu bagaimana posisi neraca kita, cash flow kita, dan juga pengeluaran dan serta penerimaan kita, pendapatan kita. After lebaran juga perlu kita cek lagi, supaya takutnya mungkin ada utang-utang yang ternyata kita lakukan Oke. utangnya dan itu membengkak, atau sebenarnya kan utang pribadi itu maksimal 25%. Kalau misalnya di atas 25%, ya kita harus evaluasi lagi bagaimana supaya angka utang ini diturunkan dengan mulai melunasi cicilan-cicilan atau utang-utang yang ringan misalnya. Kalau misalnya kemudian kita evaluasi setelah lebaran ternyata masih cukup baik financial check up kita, itu akan lancar-lancar saja ke depan. Saya rasa financial check up perlu setelah lebaran supaya kita tahu semuanya cash flow kita ketika mudik lebaran Ya. itu seperti apa. Kalau sudah financial check up tapi ternyata kondisi keuangan kita tidak baik-baik saja. Ini apa sih yang harus kita lakukan Mas Robert? Apakah kita sebaiknya ngutang lagi nih supaya bisa menutupi kekurangan-kekurangan budget yang kita sudah keluarkan? Ya, pertama kali kita harus coba evaluasi cash flow kita. Pendapatan mungkin tidak akan serta-merta bisa meningkat. Kalau mau kita perlu cari itu pun ada jeda beberapa waktu. Tapi pengeluaran ini yang kita bisa hemat. Kita bisa mungkin menghemat beberapa bulan hingga kebutuhan mudik lebaran yang pastinya tentu saja kalau boncos ya berarti utang ya. Utang ini kemudian bisa dilunasi. Mungkin kita juga harus memangkas anggaran-anggaran lain, pos-pos lain itu juga bisa dilakukan, refinancing juga bisa dilakukan mungkin dengan melakukan kita perpanjang tenor utang kita dari utang yang jangka pendek misalnya setahun atau 6 bulan, kita perpanjang menjadi misalnya 3 tahun. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan juga itu penting setelah lebaran. Poinnya adalah kita kalau misalnya boncos kemudian sampai utang, yang pertama adalah hemat. Itu cara yang lebih baik dan cara yang lebih bijak.
harus hemat ya sebenarnya intinya. Ini kita mau simulasi nih Mas Robert, kalau biaya mudik ke Semarang nih seperti apa sih, bisa dijelaskan nggak? Ya, ini biaya mudik ke Semarang untuk transportasi darat kita menggunakan mobil ya. Pertama kali kita harus melihat dulu biaya servis. Biasanya untuk perjalanan jauh mobil harus kita cek, kemudian kita biasanya ganti oli atau cek kampas rem dan segala macam. Biaya servisnya mungkin di antara rentang 500 sampai 700 ribu. Ini Ya. untuk servis ringan. Kemudian juga kita harus memperhitungkan biaya tol. Biaya tol yang di saat ini mungkin yang diperlukan adalah sebesar 377.500 untuk sekali jalan atau PP sekitar 755.000. Kemudian juga kita harus memperhatikan mangkat sepanjang jalan. Ini untuk 200.000 per orang karena waktu tempuh yang diperlukan diperkirakan 5 sampai 7 jam sehingga mungkin ada buka puasa, kita juga butuh mungkin Ya. kalau misalnya jalan subuh kan ada sahur juga, Beli snack-snack juga. beli snack-snack juga, beli minum juga. Jadi yang diperlukan mungkin 200.000 per orang dengan asumsi kita beli makanan di rest area. Kemudian bensin yang diperlukan adalah 455.000 sampai 910.000 tergantung konsumsi kita. Kalau misalnya Pertalite mungkin habis di 450 sampai 500 atau 600.000 tergantung kondisi macet atau enggak. Kalau misalnya pakai Pertamax mungkin bisa di 900.000 bahkan mungkin di 1 jutaan. Lebih lagi ya. Lebih lagi. Nah ini kalau tadi kan Mas Robert bilang makan sepanjang jalan per orang bisa 200.000 ya per orang. Nah kalau misalkan kita bawa bekal, ini kira-kira seberapa besar sih bisa menekan budget untuk pos ini makan sepanjang jalan? Ya, kalau dilihat sih akan sangat signifikan ya. Mungkin 200.000 ini akan hilang. Atau mungkin tersisa 50.000 lah buat snack gitu kan. Kalau misalnya kita bawa bekal di jalan, bawa minum dari rumah, bawa bekal dari rumah, itu sangat akan membantu. Ini kan perkiraan kalau misalnya kita beli atau jajan di rest area, tentu saja membutuhkan biaya. Tapi kalau misalnya ini untuk satu orang, misalnya satu keluarga ada 4 orang berarti kan 1,2 juta, Ya. gitu. Atau misalnya sampai 800.000 lah. Nah, ketika ada bawa bekal dari rumah, mungkin biaya yang diperlukan dalam satu keluarga yang isinya 4 orang mungkin hanya 200.000. Bisa untuk snack menekan saja. budget dari Sangat, sini ya. sangat Bisa bisa kita menekan. alokasiin ke yang lain seperti mungkin Ya. biaya bensin gitu ya Mas Ya. Robert ya. Ini juga ada nih kalau contoh biaya mudik ke Surabaya. Ini gimana nih penjelasannya? Ya, untuk ke Surabaya hampir sama. Untuk items-itemsnya ada biaya servis. Namun tol di sini yang dibutuhkan tentu saja lebih mahal. Bisa mencapai 700 ribuan untuk sekali jalan atau 1,4 juta sekali jalan dari Jakarta menuju Surabaya. Kemudian makan sepanjang jalan tentu saja akan lebih banyak lagi yang dibutuhkan, itu sampai 300.000 per orang. Atau bahkan bisa mencapai 1,2 juta kalau untuk satu keluarga. Kemudian bensin juga yang diperlukan mungkin akan lebih mahal lagi, bisa sampai 700 sampai 1,5 juta tergantung kondisi jalanan, macet, atau konsumsi bahan bakar. Namun sama aja kalau misalnya kita mau menekan mungkin dari biaya konsumsi yang akan bisa kita tekan cukup banyak di sini. 1,2 juta mungkin bisa menjadi hanya 300.000 atau 400.000 dalam sekali jalan untuk satu keluarga untuk 4 orang. Oke, jadi ini gambaran ya kalau misalkan ternyata untuk mudik gitu ya, khususnya perjalanan darat, ini banyak perintilan-perintilan atau pos-pos yang ternyata harus kita pertimbangkan. Karena kalau kita tidak pikirkan yang lain seperti misalkan makan sepanjang jalan ini kan lumayan ya buat satu orang, kalau satu keluarga bisa 4 orang bisa sampai 1 jutaan gitu ya. Nah kalau misalkan kita bandingkan nih, kalau ke Surabaya dengan naik pesawat nih, ini kira-kira ada perbedaan nggak sih dari alokasi budgetnya seperti apa dengan mudik dengan jalur darat? Tentu saja ada perbedaan, mungkin tidak ada biaya servis atau biaya tol atau bensin, tapi langsung transportasi udara ya kita naik pesawat. Mungkin biayanya akan setara, namun yang membedakan adalah items-itemsnya aja gitu. Mungkin tidak akan ada biaya servis, tol dan bensin, langsung ke harga tiketnya. Hanya saja mungkin yang perlu diperhatikan adalah biaya ketika ada di kota tersebut. Di Surabayanya. Karena kalau misalnya kita bawa mobil, misalnya dari Jakarta ke Surabaya, kita nggak perlu rental atau sewa mobil lagi, biaya bensin mungkin akan lebih hemat lagi ketika kita di kampung halaman. Namun kalau kita pakai transportasi umum, tentu saja kalau kita ada agenda jalan atau jalan-jalan atau wisata, kita harus sewa mobil dan biasanya akan jauh lebih mahal karena kuantitasnya yang juga sedikit atau langka. Oke, berarti anggaran sewa mobil itu masuk ke transportasi juga gitu ya. Jadi selain biaya tiket pesawatnya juga harus dipikir kayak tadi biaya sewa mobil gitu ya Mas Robert ya. Nah tapi kalau misalkan dari segi biaya makan ini tergantung tadi
pilihan masing-masing gitu Iya. ya. Nah, tapi kalau misalkan kalau kita lihat lagi ada contoh-contoh lain, misalkan kalau kita sudah mendapatkan THR, kemudian sudah alokasikan uang untuk lebaran, sebetulnya untuk menyisakan duit nih yang kita dapatkan atau THR ini apakah potensi nggak sih ada sisa gitu loh Mas Robert? Kalau kita sisakan di awal pasti akan ada sisa. Biasanya THR itu langsung dikonsumsi, ujung-ujungnya nggak akan ada sisa, pasti ludes. Tapi kalau misalnya kita dapat THR, mungkin misalnya 10% kita mau ambil langsung, Ya. kita taruh di rekening yang terpisah, itu udah otomatis akan Oke. ada sisa di Jadi sana. memang dari awal sudah harus dipisahkan Iya. gitu ya, sekitar 10%. Tapi kalau untuk investasi, nah sebaiknya tuh kalau kita sudah alokasikan, ini kira-kira bisa berapa persen sih dari budget yang kita sudah tentukan? Ya, mungkin kalau untuk investasi mungkin cukup moderat ya, mungkin di 10% aja ya. Karena kita nggak bisa kemudian melawan rasa konsumsi kita ketika lebaran, euforia segala macam. Mungkin 10% itulah angka yang cukup wajar dan normal, yang tidak terlalu agresif juga. Kalau misalnya ketika lebaran ketemu keponakan pasti kan bawaannya pengen jajanin, Iya. atau misalnya kita ketemu orang tua pasti kan kita ingin ajak jalan-jalan atau makan di daerah itu, nostalgia. Nah, biaya-biaya itu kan pasti akan besar. Sehingga mungkin 10% saya rasa cukup wajar dan cukup ketika menggunakan uang THR. Syukur-syukur nggak kurang gitu ya Iya. budgetnya, kalau ada di dana lebih bisa diinvestasikan, ini lebih bagus lagi ya Mas Iya. Robertnya.